Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Wijayenti dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum pertama 1955. Apa sih tujuan pemilihan umum ini? Jadi, tujuan pemilihan umum ini adalah untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Kira-kira berapa banyak ya kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum ini? Kursi yang diperebutkan yaitu sebanyak 260 kursi DPR, 520 kursi konstituante, dan 14 kursi wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Apa ya yang melatar belakangi pemilihan ini? Yang melatar belakangi pemilihan umum ini yaitu yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan yang menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya undang-undang yang mengatur pelaksanaan pemilu. Tahap-tahap pemilihan umum 1955. Tahap pertama adalah pemilu untuk anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 yang diikuti oleh 29 partai dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Konflik sebelum terjadinya pemilu 1955. Menjelang hari pemungutan suara, rumor menyebar, termasuk ketakutan akan keracunan yang meluas di Jawa. Ada juga penimbunan barang. Di berbagai bagian negara juga diberlakukan jam malam spontan dan tidak diumumkan selama beberapa malam sebelum hari pemungutan suara. Hari terjadinya pemilu 1955. Pada hari pemungutan suara itu sendiri, banyak pemilih yang menunggu untuk memberikan suara dari pukul 7 pagi. Hari itu damai karena orang-orang menyadari tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Bagaimana ya hasil dari pemilu tersebut? Partai-partai yang masuk ke dalam 4 besar dalam pemilu ini antara lain adalah: yang pertama ada Partai Nasional Indonesia yang mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante atau di dalam persen memenangkan 22,3%. Di posisi kedua ada Partai Masyumi yang mendapatkan 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante atau di dalam persen memenangkan 20,9%. Di posisi ketiga ada Partai Nahdlatul Ulama yang mendapatkan 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante dalam persen memenangkan 18,4%. Di posisi keempat ada Partai Komunis Indonesia yang mendapatkan 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituante atau di dalam persen memenangkan 16,4%. Dan partai-partai lainnya mendapatkan kursi di bawah 10. Kira-kira kenapa ya pemilu ini diberhentikan dan tidak dilanjutkan lagi? Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada 5 tahun berikutnya, yaitu 1960. Hal ini dikarenakan
pada 5 Juli 1959 dikeluarkan dekret presiden yang membubarkan anggota konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tanggal 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR Gotong Royong atau DPR GR dan MPR Sementara atau MPRS yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.